Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari satu pembahasan, yaitu bagaimana kita membentuk atau menentukan sebuah persamaan fungsi kuadrat ya dari sebuah grafik yang diketahui. Sebelumnya, tolong kalian perhatikan dua grafik berikut. Apa sih perbedaannya? Yang pertama ini, yang kedua yang sebelah kanan seperti ini. Nah, setelah perhatikan semuanya, perbedaan dari dua grafik ini adalah yang sebelah kiri dia itu memotong sumbu X. Ketika dia memotong sumbu X, otomatis nanti akan didapatkan X,0. Artinya Y adalah 0. Ada dua ya, satu ini yang lagi memotong sumbu X. Bahwa grafik ini memotong sumbu X dan juga melewati sebuah garis XY ya, memotong sebuah garis XY. Sedangkan yang sebelah kanan dari grafik ini diketahui satu, yang diketahui adalah titik puncaknya, titik puncak, dan juga melewati sebuah titik XY. Itu ya. Perbedaannya adalah yang pertama ini adalah ya memotong sumbu X, kita akan diketahui X1,0 dan juga X2,0, serta dia melalui sebuah titik XY. Dengan sebelah kanan yang diketahui adalah titik puncaknya atau titik maksimumnya atau titik minimumnya ya, serta melewati sebuah titik. Itu aja perbedaannya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita menentukan atau membuat sebuah persamaan fungsi kuadrat. Nah, sekarang perhatikan dulu ini. Sama gambar dengan tadi, di sebuah grafik ya, ya. Perhatikan semuanya. Di sini dia melewati, tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Nah, ini memotong sumbu X dia ini. Memotong sumbu X. Yang ini di X1,0, sini X2,0, serta melalui sebuah titik XY. Ya. Kalau kita menjumpai soal seperti ini, kita disuruh mencari sebuah persamaan fungsi kuadrat ya. Artinya begini, jika model seperti ini berarti jika dikatakan memotong sumbu X, maka diistilahkan ada pembuat nol fungsinya ya, maksudnya ada nilai Y sama dengan 0. Ini kan Y sama dengan 0 ini Y. Jadi yang kita ambil adalah X1 nya dengan X2 nya. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah Fx sama dengan Y sama dengan A dalam kurung X min X1 tutup kurung X min X2. Perpuluhan sekali lagi, Fx sama dengan Y sama dengan A, buka kurung X min X1 tutup kurung, buka kurung kembali X min X2. Ini artinya perkalian, sini ini perkalian, ini juga perkalian. Yang kedua, bagaimana kita menentukan sebuah persamaan fungsi kuadrat dari bentuk seperti ini? Ya, perhatikan gambarnya ya. Lihat, tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak. Nah, titik puncak atau titik maksimum ya, atau minimum kalau diterbang ke atas ya. Bukan seperti ini. Nah, ini kalau dia ini minimum akan diketahui dengan simbolnya adalah PQ serta melalui titik XY. Ini titik puncaknya, ini adalah XY. Nah, kita bisa menggunakan rumus Fx sama dengan Y sama dengan A, buka kurung X min P tutup kurung pangkat 2 ditambahkan dengan Q. Bapak kurang sekali lagi, Fx sama dengan Y sama dengan A X min P tutup kurung pangkat 2 ditambahkan dengan Q. Baik, kita lihat grafik ini
sama-sama dia memotong sumbu X, memotong sumbu X, memotong sumbu X. Ini juga memotong sumbu X, memotong sumbu X. Hanya saja kalau yang atas, yang pertama ini adalah dia merupakan di sini ada bentuknya adalah terbuka ke bawah. Ketika dia terbuka ke bawah, otomatis A-nya kurang dari 0. Nanti akan ditemukan min X kuadrat atau min 2X kuadrat dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ini terbuka ke atas ya. Ketika terbuka ke atas berarti akan didapat X-nya atau A-nya adalah A lebih dari 0. Bisa X kuadrat atau 2X kuadrat. Yang jelas koefisien X kuadratnya pasti akan lebih dari 0. Ini sudah kita pelajari kapan A-nya positif dan kapan A-nya negatif. Nah, bentuknya sama, artinya ini adalah misalkan dia ini adalah terbuka ke bawah maupun terbuka ke atas, rumusnya sama ya. Fx sama dengan Y sama dengan A dalam kurung X min X1 tutup kurung X min X2. Atau kita ambil ini aja nggak apa-apa. Y sama dengan A X min X1 tutup kurung X min X2. Begitu pula yang sebelah kanan kalian. Titik puncaknya ya, yang terbuka ke bawah. Kalau ini terbuka ke bawah ya, sama berarti dia A-nya kurang dari 0. Nah, ini dia terbuka ke atas. Di bawah ini titik. Kalau ini adalah titik maksimum, titik puncak ya, ini titik maksimum ya, melalui sebuah titik XY. Begitu pula kalau ini terbuka ke atas, berarti titik puncaknya titik minimumnya kita gunakan, dan juga ini adalah melalui sebuah titik. Nah, rumus yang digunakan adalah Fx sama dengan Y sama dengan A X min P pangkat 2 tambahkan dengan Q. Atau kita gunakan langsung aja, F-nya kita sampingkan, kita ambil Y saja. Y sama dengan A X min P pangkat 2 tambahkan dengan Q. Oke, Bapak akan berikan contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik potong sumbu X di 3,0 dan 7,0 serta melalui sebuah titik 5,8. Ya, perhatikan yang memotong sumbu X berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Kalau kita gambarkan seperti modelnya. Nah, gambar seperti ini. Dia pasti akan memotong 5,8 di sini, memotong sumbu X 3,0 dan 7,0. Dan melalui titik 5,8 berarti modelnya seperti ini. Penyelesaian. Diketahui titik potong sumbu X 3,0 dan 7,0. Titiknya dilewati adalah 5,8. Kita buat misalan, kita buat penjabaran terlebih dahulu ya. Maka X satunya adalah 3, ini adalah 3. X satunya adalah 3, kemudian X2 nya adalah 7. Nah, didapat dari mana? Dari titik potong sumbu X, dan XY nya adalah 5,8. XY-nya adalah 5,8. Nah, rumus yang kita gunakan, rumus yang pertama ya. Y sama dengan A X min X1 X min X2. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita mencari nilai A dulu. Mencari nilai A ini. Mencari nilai A dulu. Nah, masukin. Nah, lihat. Rumusnya adalah Y sama dengan A X min X1 X min X2. Ganti nilai Y. Tadi kan melewati sebuah titik kan. XY-nya adalah 5,8. Nah, X-nya adalah 5, Y-nya adalah 8. Kita ganti nilai Y di sini. Ini jadi 8. 8 sama dengan A. Buka kurung 5. 5 dapat dari mana? 5 dari XY ini juga. Ya. Karena Y-nya 8, X-nya adalah 5. 5 dikurangi 3, X1 adalah 3. Kemudian 5 sama juga, 5 dikurang X2-nya berapa? 7. Dapat 8 sama dengan A, 5 kurang 3 adalah 2, 5 dikurang 7 adalah min 2. Ingat ini perkalian semua loh ya. Jadi 8 sama dengan min 4A. Jadi A-nya adalah 8 dibagi dengan min 4, berarti A-nya sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Oke. Next, nah kemudian kamu substitusikan nilai A min 2 atau kamu ganti nilai A yaitu A min 2 itu ke persamaan yang ini. Ya, rumus ini. Jadi Y sama dengan A X min X1 X min X2. Kita ganti ya. Y nya tetap
Y sama dengan ganti A dengan min 2. Min 2 X min 3 X min 7. Dapat hasilnya adalah min 2. Ini kamu kalikan secara apa? Secara pelangi dulu ya. Misalkan harus kalian pahami juga bagaimana cara menggunakan cara kalian pelangi. Yang ini ya, kalian pelangi dulu ini. Kalian pelangi. X kali X, X kuadrat, X kali min 7, min 7X. Kemudian min 3 kali X, min 3X, min 7 kali min 3, hasilnya adalah 21. Yang depan min 2 tetap biarkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah min 2, buka kurung, X kuadrat, min 7X, min 3X, tambahkan dengan 21. Nah, setelah ini, ini kan min 7X, min 3X sejenis kan, bisa kita gabungkan. Hasilnya adalah min 2, buka kurung, X kuadrat, min 10X, tambahkan 21. Setelah ini baru kita distributifkan ini ke dalam ini. Min 2 kali X kuadrat, min 2 dikalikan min 10X, min 2 dikalikan dengan plus 21. Itu hasilnya adalah min 2X kuadrat ditambah 20X dikurang 42. Soal yang pertama. Jadi paham ya. Oke, sekarang soal yang kedua. Tentukan persamaan grad fungsi kuadrat yang melalui titik puncak. Nah, ini titik puncak berarti menggunakan rumus yang kedua. Tepat sekali. Jadi titik puncak ini adalah min 1, min 16 serta melalui sebuah titik 0, min 15. Kalau kita gambarkan grafiknya adalah seperti ini. Nah, dia akan terbuka ke atas. Kenapa? Karena posisinya adalah titik ini. Ini adalah titik puncaknya ya, atau titik minimum ya kalau di bawah seperti ini, min 1, min 16, kemudian melewati sebuah titik adalah 0, min 15. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Oke, good. Nah, penyelesaian. Kita buat penjabaran terlebih dahulu ya. Jadi kita titik puncak atau minimumnya adalah PQ. Nah, simbolkan PQ ya tadi itu ya, adalah min 1, min 16. Artinya P-nya adalah min 1, Q-nya adalah min 16. Dan melalui titik 0, min 15. Ini X ya, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Nah, kita masuk. Ini dikatakan P sama dengan min 1, Q sama dengan min 16. Didapat dari mana? Dari titik puncak. Dan XY adalah 0, min 15. Kita masuk ke rumusnya. Rumus kita gunakan rumus yang kedua. Y sama dengan A X min P pangkat 2 ditambahkan dengan Q. Sama dengan cara tadi, kita mencari nilai A terlebih dahulu. Kita ganti nilai Y dengan X nya dulu ya. Y nya adalah kita pergunakan min 15. Ini Y nya adalah min 15. Kemudian X ini adalah merupakan 0. Jadi dapat min 15 sama dengan A, buka kurung, 0 karena sini adalah rumusnya adalah min, dan juga P-nya itu adalah min 1, min P, P-nya adalah min 1, berarti dapat min kali min hasil plus ya nanti ya. Bapak jabarkan terlebih dahulu, 0 dikurang dalam kurung min 1, tutup kurung, pangkatkan 2, ditambahkan dengan P, ditambahkan dengan Q-nya berapa? Min 16. Dapatnya adalah min 15 sama dengan A, 0 tambah 1 dipangkatkan 2 dikurang 16. Hasilnya adalah min 15, 0 tambah 1 berapa? 1 kan? 1 pangkat 2 tetap 1, min 16. Perhatikan sini tanda kurang, bukan perkalian. Nggak boleh kamu kalikan hasilnya sini min 16A, nggak boleh ya. Akan didapat min 15 sama dengan A kali 1 kan A, min 16. Jadi hasilnya adalah kita pindah ruas ya, min 15 ditambahkan 16 sama dengan A. Jadi nilai A-nya adalah 1 ya. Kemudian sama dengan cara tadi, kita mengganti nilai A untuk dimasukkan ke persamaan yang awal, yaitu A sama dengan 1. Masukkan A-nya ya ke Y sama dengan A X min P pangkat 2 tambahkan dengan Q. Y-nya nggak berubah, tetap Y saja. Menjadi Y sama dengan A adalah 1, buka kurung, X tetap X min dalam kurung min 1 pangkat 2 tambahkan min 16. Didapatnya adalah Y sama dengan 1, X tambah 1 pangkat 2 min 16.
Ya, karena sini min kalimat adalah plus ya. Nah, akan didapat satu depan ya, nggak berubah, biarkan terlebih dahulu dia terakhir pengerjaannya. Nah, x tambah 1 pangkat 2 dapat dari mana sih? Nah, sama dengan ketika kita mempelajari faktor kemarin, jika x tambah 1 ini artinya x kali x kuadrat ya, modelnya begini nih. Nah, ini kan x tambah 1 ini kalau yang belum paham khawatir bingung kalian nantinya. Nah, ini kan x tambah 1 kan karena dipangkatkan 2 berarti dia dengan yang sama. Nah, ini x kali x itu adalah x kuadrat, kemudian x kali 1 dia x, kemudian yang berikutnya 1 kalikan x ya x juga, 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1, didapat adalah x kuadrat ditambah x ditambah x ditambah 1, belakang adalah min 16. Kemudian x dengan x ini karena sama, kita jumlahkan saja menjadi 2x. 1 buka kurung x kuadrat ditambahkan dengan 2x ditambahkan 1 dikurang 16. Nah, kemudian kita kalikan terlebih dahulu ya dengan 1 itu, jangan kamu kurangin dulu. Dapatnya adalah x kuadrat, 1 kali x kuadrat adalah x kuadrat. Ini kalau dia dekat sini 5 ya kalikan dengan 5 ya. X kuadrat ditambah 2x, 1 kali 1 adalah tetap 1 ya. Nah, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, terakhir adalah min 16, jangan sampai kelewat. Didapatnya adalah y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 15. Jadi perhatikan ya, di sini ada dua rumus yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah rumus pertama adalah yang diketahui adalah memotong sumbu x dan melalui sebuah titik. Yang kedua adalah yang diketahui adalah titik puncak dan juga melalui sebuah titik. Itu rumusnya berbeda. Tolong diperhatikan, dipahami. Dan cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Jit, nyalain lagi Jit, lanjut. Ya Jit.